Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jangan lupa berdoa ya sebelum pembelajaran. Semoga belajar hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kita masuk pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1-6. Teman-teman, siapkan dulu buku tematiknya, berada di samping anak-anak ibu guru. Jangan lupa alat tulisnya. Perhatikan video pembelajaran hari ini dan boleh dijawab buku tematiknya. Ya, kita mulai pembelajaran berikut ini. Ya, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, ya, kepada Tuhan Allah, ya, alam semesta yang menciptakan alam semesta ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, yang pertama, nih, apa saja yang harus kita perhatikan dalam menanam tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Yang pertama, teman-teman sudah pasti tahu, yaitu menyirami tanaman dengan air secukupnya. Jadi kalau punya tanaman di rumah, ya, agar tumbuh dengan subur, jangan lupa disiram. Yang kedua, harus memberi pupuk, ya, memberi pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan subur, ya. Berikutnya, menempatkan tanaman di posisi yang terkena sinar matahari. Kenapa? Karena agar terkena sinar matahari dan dia dapat tumbuh dengan baik, ya, bertambah tinggi. Yang keempat, teman-teman, tidak menebang pohon sembarangan, ya. Jangan menebang pohon sembarangan karena dapat merusak tumbuhan. Selanjutnya yang kelima, menanam kembali tanaman yang telah ditebang. Kalau menanam pohon yang sudah tidak bagus atau sudah tua, ya, ditebang, tapi kita juga jangan lupa untuk menanam kembali yang disebut dengan reboisasi. Ya, selanjutnya teman-teman lihat halaman 108 sampai 109. Di sini Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Yuk teman-teman, anak-anak guru, silahkan baca kegiatan Siti menanam ada di halaman 108 sampai 109. Kalau sudah dibaca, jawab pertanyaan berikut, ya. Ayo berlatih, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Jawabannya apa? Ya, betul, jawabannya adalah benar, checklist. Nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul, ya. Selanjutnya, ya, pertanyaan yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Betul atau tidak, ya? Jawabannya adalah salah. Nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Benar tidak, ya? Jawabannya adalah salah. Nomor 5, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Jawabannya adalah benar. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Jawabannya betul. Checklist. Nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini adalah salah, ya. Kenapa salah? Karena kalau disiram dengan air yang banyak, maka tanaman akan menjadi mati, bukan tambah subur, ya. Yang
Kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul. Selanjutnya, baca ya halaman 120 sampai 121. Percakapan Siti dan Lani tentang membuat dan merawat tanaman-tanaman gantung. Kalau teman-teman sudah membaca teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan sesuai teks bacaan berikut ini. Pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Jawabannya adalah di halaman sekolah. Pertanyaan kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Jawabannya adalah karena tanaman-tanaman itu butuh tempat baru. Pertanyaan ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Alatnya adalah botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Baik, pertanyaan keempat ya. Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Ya, betul. Yang pertama kali adalah memotong bagian bawah botol. Pertanyaan kelima, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Ya, adalah kayu pipih. Lanjut teman-teman, yuk baca halaman 127 sampai 128 tentang hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kalau sudah dibaca, teman-teman jawab pertanyaan berikut ini ya, sesuai teks bacaan yang sudah teman-teman baca. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Jawabannya adalah mereka mempelajari perawatan dan pelestarian hutan. Pertanyaan kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Ya, jawabannya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Pertanyaan ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Jawabannya adalah melindungi garis pantai dari pengikisan dan merendam gelombang besar termasuk tsunami. Pertanyaan keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Jawabannya adalah penyiangan, yang itu untuk membasmi hama, dan penyulaman yaitu untuk penggantian pohon bakau yang mati. Berarti yang dilakukan adalah penyiangan dan penyulaman. Pertanyaan kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Oke, lanjut. Yuk kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Nah, pada halaman 138, Siti dan teman-temannya akan melakukan wawancara. Nah, teman-teman bantu ya membuat daftar pertanyaannya. Silakan, halaman 138. Pertanyaan pertama menggunakan kata apa? Ya, apa yang dibutuhkan untuk merawat tanaman? Yang kedua menggunakan kata siapa. Pertanyaannya, siapa yang merawat tanaman? Yang ketiga, kata mengapa. Nah, kata mengapa ini apa pertanyaan yang harus dibuat? Pertanyaannya adalah, mengapa tanaman harus dirawat? Nah, pertanyaan keempat, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat tanaman. Yang terakhir ada kata kapan. Nah, kata tanya kapan digunakan ya, menggunakan kata tanya kapan, apa kalimatnya? Ya, kapan tanaman harus disiram. Nah, teman-teman kan sudah membuat kalimat nih, kalimat pertanyaan ya.
membantu Siti untuk melakukan wawancara. Nah, baik, selanjutnya guru jelaskan tentang jenis-jenis kata tanya yang dipergunakan saat wawancara. Yang pertama adalah apa? Jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Siti dan kawan-kawan di sekolah. Yang kedua, siapa? Nah, kata siapa biasanya ini adalah jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contoh, siapa yang mengantar kamu ke toko buku? Yang ketiga, kata mengapa adalah kata tanya yang menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kamu tidak hadir kemarin, Edo? Yang keempat, kata bagaimana. Kata tanya yang berfungsi menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman hias? Nah, selanjutnya ada kata tanya kapan. Nah, jawaban untuk kata tanya ini untuk menunjukkan waktu, misalnya jam, hari, tanggal, tahun, atau lamanya suatu kejadian. Contoh, kapan tanamannya harus disiram? Nah, yang keenam, dari mana? Nah, kata tanya yang berfungsi menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di mana letak hutan bakau? Nah, karena menanyakan tentang tempat atau lokasi. Yang selanjutnya terakhir ada kata tanya berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini berfungsi sebagai penanyaan banyak jumlah atau satuan. Contohnya, berapa jumlah siswa kelas 3? Nah, karena untuk menanyakan jumlah atau satuan. Jadi teman-teman, anak-anak ibu guru, bila kita simpulkan, jenis-jenis kata tanya itu ada 7, yaitu apa, siapa, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ada satu lagi yang tertutup ya, kapan ya. Ya, teman-teman, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon dimaafkan bila dalam penjelasan terlalu cepat. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.